Puji Tuhan, saya terkasih, kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya kita sangat berterima kasih kalau diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan rahasia-rahasianya yang merupakan rahasia perjalanan kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Ini yang sangat kita perlukan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala percayakan kami untuk melayani pada saat ini, dan biarlah atas kepercayaan Tuhan kita dapat melihat oleh kita dan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ada sesuatu yang Tuhan sedang ingin sampaikan supaya kehidupan kita semakin hari semakin sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ayat ini sudah sangat sering kita dengarkan, tetapi kami kembali menyampaikan supaya dari rahasia yang kita dengarkan pada saat ini dapat mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang kita akan lihat dan kita akan saksikan dan terima dan menjadi pengalaman kita apabila kita merenungkan dan melakukan ayat ini. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kami akan membawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu kuasa di dalam perbuatan. Kuasa dalam perbuatan. Nah, saudara kasih, beberapa waktu lalu saya membaca satu buku kesaksian dari seorang anak Tuhan yang ada di Amerika, saudara. Seorang ibu yang profesinya dan tugasnya hanya memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, khususnya untuk orang-orang yang berduka, saudara. Nah, saudara terkasih, pada suatu ketika dikisahkan dan disaksikan oleh ibu ini, dia kehilangan suaminya, saudara. Nah, kebetulan suaminya adalah orang yang terpandang, orang yang sangat dikenal dan termasuk juga yang setia. Maka banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan mendoakan, dikasih semangat. Tuhan adalah penghibur, Tuhan adalah kekuatan. Pokoknya bergantian terus datang sedemikian rupa, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang menyampaikan semangat kepada ibu ini. Tapi ibu ini dalam hatinya bilang begini, aku tahu Tuhan menghibur. Aku tahu Dia akan menyertai. Dan pada akhirnya sudah terkasih, dia rasa capek dengan semua ini. Tapi dia sangat dikuatkan pada satu ketika matanya tertuju kepada tetangganya, suami istri yang selalu sibuk membantu apa aja yang dibutuhkan dalam kedukaan ini. Semua diurus oleh tetangganya, dan itulah yang menguatkan dia. Jadi ibu ini benar-benar terkuat oleh tetangganya ini, benar-benar menunjukkan perbuatan yang memberikan sokongan kepada ibu ini. Padahal sudah sangat banyak yang menyampaikan kata-kata macam-macam yang memang itu adalah firman Alkitabiah, tapi justru ibu ini sangat tertarik dan dikuatkan oleh tetangganya yang membantu. Apa yang diperlukan
minum, makan semua. Dan akhirnya seperti tadi saya sampaikan, ibu ini mengambil keputusan untuk jadi pelayan Tuhan khusus untuk bagian itu. Nah, saudara terkasih, saya percaya bahwa iman kita itu sangat luar biasa. Sebagai anak Tuhan, juga sebagai hamba Tuhan. Iman kita tentang Yesus, iman kita tentang surga, iman kita dengan banyak hal. Tapi pernahkah satu ketika iman ini yang mungkin disertai dengan tindakan-tindakan rohani yang membuat satu ketika Tuhan tidak mengenal kita? Bisa jadi saudara datang ke tempat ini, satu ketika Tuhan juga bisa sampaikan bahwa Dia tidak mengenal kita. Alkitab jelas menyebut kisah itu. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga. Bukan yang berdoa, bukan yang berbahasa roh, bukan yang melakukan tindakan-tindakan dan banyak mujizat yang terjadi, bukan. Bahkan jelas disebut, aku tidak mengenal. Nah, sudah terkasih, akhirnya diingatkan kepada kita untuk saat ini. Dan ini yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Apa itu? Perbuatan. Perbuatan yang tentunya didasari oleh iman kita. Sebab banyak orang hari ini bahkan berkata iman, dan kita memperkatakan iman itu sama seperti saya sekarang berkhotbah, makanya bahkan kami hamba Tuhan, banyak kata-kata ideal yang bisa kami sampaikan, tapi belum tentu kami dapat buktikan dalam perbuatan kami. Padahal saudara terkasih, zaman gereja mula-mula, saudara boleh baca dalam kisah itu, adalah zaman gereja mula-mula yang punya progres yang sangat luar biasa. Oleh Roh Kudus membuka iman dalam kehidupan zaman gereja mula-mula. Roh Kudus yang menggerakkan mereka memiliki iman, dan iman itu membuat mereka dapat melakukan sesuatu. Dan Alkitab jelas dalam Kisah Para Rasul bahwa, coba saudara kita lihat kisah itu supaya nanti saudara boleh dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya bacakan ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang. Saya yakin kata disukai oleh semua orang itu bukan hanya sekedar saya berkata-kata orang jadi suka. Tidak, saudara. Sama seperti ibu tadi, malah dia lupa siapa yang telah datang ke dia memberikan semangat, dukungan, sokongan, saudara. Lupa dia. Karena dalam keadaan dia berduka, yang dia ingat justru saudara tetangganya yang telah berbuat sesuatu dan real nyata, disukai, dan mereka disukai oleh semua orang. Inilah gambaran gereja mula-mula. Saudara, kita bukan pamer kebaikan, saudara, tapi Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya bahwa perlu kita mempromosikan kebaikan-kebaikan ini supaya diketahui oleh semua orang. Bukan dalam rangka mencari keuntungan. Saudara, memang kalau kita kembali melihat dasar seseorang berbuat sesuatu itu ada, saudara. Ada dasar karena kepentingan dia. Karena dia membutuhkan sesuatu, maka dia baik.
Kami guru saudara pernah satu pengalaman saya saudara, kebetulan saya wali kelas, maka ada anak yang terima rapot orang tuanya kasih lupa, sudah kemungkinan 13. Saudara tahu orang tuanya sampai datang ke rumah berbuat sesuatu karena ada kepentingan ini anaknya. Jadi artinya bahwa kepentingan untuk berbuat ada yang mendorong, ada yang menggerakkan. Tapi saya ingatkan saudara, bila mana itu digerakkan oleh Roh Kudus, sudah tidak perlu ragu untuk menunjukkan kebaikan. Apapun konsekuensi yang kita dengar dari orang-orang atas perbuatan baik. Kenapa saudara? Dalam zaman gereja mula-mula, mereka disukai semua orang. Ini yang saya sampaikan tadi, kuasa dari perbuatan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tentu kan ini ending yang perlu kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh perbuatan baik itu, akhirnya orang menyukai kita, ada orang-orang diselamatkan. Jadi saudara terkasih, jangan kita menganggap enteng perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jujur, kalau perbuatan baik karena kita punya keinginan untuk kepentingan diri kita sendiri, maka kita akan terus berbuat baik, terus berbuat baik. Dan bila mana suatu ketika harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, banyak orang akan berhenti berbuat baik. Nah, untuk itu saya terkasih, mari kita punya iman. Alkitab katakan tadi bahwa bila mana iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu nol, iman itu mati. Jadi saudara, kita bisa bayangkan apa yang kita lakukan sekarang ini tidak ada gunanya. Apa yang saya lakukan sebagai hamba Tuhan tidak ada gunanya. Apa yang menjadi profesi saya sebagai gembala tidak ada gunanya bila mana tidak disertai dengan perbuatan. Saya yakin dan percaya perbuatan-perbuatan itu bukan soal besar kecil, tapi sebenarnya harus dimulai dari hal-hal kecil. Karena bila mana kita setia dalam berbuat hal kecil, maka nantinya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, untuk itu saya berkasih, mari sama seperti zaman gereja mula-mula, bahwa hidup mereka didorong oleh Roh, dikuasai oleh Roh, yang pada akhirnya Roh itu mendorong mereka untuk berbuat sesuatu. Makanya saudara kasih, kenapa pada waktu itu zaman gereja mula-mula begitu berkembang pesat dengan luar biasa? Karena dimulai dari ayat, saudara nanti boleh baca ayat yang ke-41 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, saya akan baca ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, yang telah percaya, artinya yang telah memiliki iman, terus bersatu. Nah ini, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi saudara, yang sangat dibutuhkan menjadi kesaksian
atau menjadi kebangunan rohani bagi dunia ini sekarang ini adalah apa? Yaitu kesaksian dari perbuatan. Memang didahului dari kondisi pada zaman gereja mula-mula ada rasa percaya dan iman. Kemudian mereka tetap bersatu. Saya yakin sudah terkasih kalau ada rasa persatuan ini, maka ini akan membuat kita dengan rela ya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah punya pengalaman kalau di rumah sakit, karena sama-sama yang sakit kadang-kala akhirnya penjaga yang satu dengan penjaga yang lain menjadi satu keluarga. Kenapa saudara? Karena mengalami pengalaman dan kondisi yang sama, jadi sangat dekat. Jadi biasanya sudah terkasih kita dapat menempatkan diri kita di posisi orang lain yang membuat ada satu kesatuan. Dan dilanjutkan, kenapa saudara? Dilanjutkan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini yang tidak mudah, untuk dilakukan dalam rangka firman Tuhan yang mengatakan tadi menyangkut kepada perbuatan. Kenapa manusia saudara cenderung dalam hal berbuat pasti ada hitung-hitungan untung rugi. Hitung-hitungan untung rugi. Dia mau berbuat bila mana diperhitungkan ada keuntungan dari. Tapi dia akan berhenti berbuat bila mana dia merasa tidak diuntungkan. Makanya saya terkasih, ada satu kisah dalam Alkitab, dalam kitab Lukas. Saudara tentu sudah hafal ayat-ayat, tetapi kita kadang-kadang gagal untuk kita menjadi kelompok orang-orang yang murah hati. Dalam kisah itu ada orang Samaria yang murah hati. Kenapa pada dunia kita mencatat ini? Dan tentunya Tuhan juga ingin mencatat kehidupan kita yang hadir pada pagi ini menjadi orang-orang yang murah hati. Murah hati itu saudara bukan kita ini harus statusnya pendeta, statusnya sekolah teologi, statusnya apa, bukan saudara. Dalam kisah ini saudara nanti boleh saudara baca di rumah dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu dan kasihilah sesama manusia. Maka pada waktu itu ada orang bertanya, siapa sesamaku itu? Siapa dia? Nih, ada orang yang turun dari Yerusalem. Dia setengah mati. Tahu-tahu ada imam datang. Dia hanya melihat dari seberang jalan. Makanya saudara saya ingin sampaikan, kami bukan ukuran akhirnya bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang yang murah hati. Belum tentu. Alkitab telah menunjukkan ini. Imam, bahkan orang Lewi, saudara, orang Lewi itu juga sama melihat dari seberang jalan. Makanya saudara, jujur saya paling berat, karena sekarang ini paling mudah, paling gampang kita melihat hanya dari media yang sudah ada sekarang. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, aku turut mendoakan. Itu tidak salah. Tetapi bila mana nanti kita tidak melakukan seperti itu, maka kita sedang membohongi diri kita dan membohongi Tuhan.
Saya pernah, saudara, melihat hampir 1.000 lebih yang ngintip. Kemudian ada sekitar 600-an orang yang memberikan ini. Ada banyak juga yang kasih pelukan, ada yang kasih love, yang memberikan kata-kata semangat, itu juga banyak. Tapi yang datang mengunjungi itu hanya beberapa orang. Makanya sudah terkasih, untuk saya atau saudara ya, saya paling jarang menyampaikan dari WA, dari Facebook segala macam kata-kata ya. Tetapi saya berusaha untuk datang. Kalau saya tidak datang, saya berusaha untuk tidak menyampaikan, karena belum tentu saya dapat mewujudkan itu. Karena yang paling penting, saudara, kita datang. Datangnya kita, saudara kasih, itu sudah menjadi semangat bagi orang lain. Apalagi saudara dapat melakukan sesuatu. Ada satu kesaksian, saudara, di akhir tahun yang lalu, saudara, ada hamba Tuhan menyampaikan dengan saya, itu ada jemaat kami lagi sakit, sudah 2 bulan di rumah sakit dan ginjalnya sudah rusak dan sudah pendarahan terus. Nah, waktu saya datang, saudara, kebetulan ada 2 hamba Tuhan lagi berdua, dan dia bilang, mereka bilang sudah banyak hamba Tuhan, dan memang saya sudah sekarat ya, kakinya udah kuning, udah kering, ya, udah kayak gak berdaya. Setelah saya datang, saudara, saya juga ikut berdoa dengan hamba Tuhan itu, maka saya pulang juga sama dengan mereka. Nah, besoknya saya datang lagi, saudara. Nah, besoknya saya datang, saya bawa makan siang mereka, saya bawa gitu ya. Kemudian saya bawa minyak untuk saya olesin di kaki yang sudah kering. Kemudian datang lagi, karena dia sudah 2 bulan, saudara, di rumah sakit. Jadi, saudara, boleh dikatakan 1 minggu itu beberapa kali saya datang. Tapi yang saya lakukan, saudara, tetap saya doakan, tetapi saya menunjukkan sesuatu sampai pada akhirnya, saudara, dia pindah dari rumah sakit Antonius ke Caritas, kemudian pindah ke Bayangkara. Dalam proses dia dirawat kurang lebih 4 bulan ini, saudara, yang terakhir yang ingin saya membuktikan bahwa ada kuasa dari perbuatan itu, saudara, saya sampai mandikan, kemudian pokoknya seperti itu. Ya. Dan puji Tuhan, saya terkasih, Bapak ini sudah sembuh, sudah sehat, dan puji Tuhan, dia bersaksi kemana-mana tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan bulan 6 kemarin saya diundang ke tempat mereka dan dibayar pulang pergi tiket pesawat, dan dikumpulkan semua keluarganya di bapakku gitu. Sampai saya dibilang bapakku kandungannya belum melakukan seperti itu, tapi bapak ini sudah melakukan seperti itu. Nah, saudara, yang ingin saya sampaikan di sini bukan pamer perbuatan saya, bukan. Tapi yang saya tunjukkan bahwa ternyata apa yang saya lakukan dan yang nanti mungkin kita lakukan itu akan sangat berdampak, sangat berdampak. Dan itu yang dilakukan oleh orang Samaria yang lain hanya melihat dari jauh. Mungkin bisa jadi ada kasihan, ada mungkin dalam hati kata-kata yang sama seperti Bapak ini bilang, sampai ada hamba Tuhan bukan malah mendoakan, tapi mulai jadi hakim. Ada bayar perpuluhan kan? Kalau tidak bayar perpuluhan yang seperti ini,
Lebih berat bayar biaya rumah sakit daripada kita bayar perpuluhan. Sampai waktu tentang perpuluhan, saudara, waktu dia sakit. Tapi orang Samaria ini, saudara, tidak seperti itu. Maka dia datang oleh belas kasihan. Dalam kisah itu dikatakan seluruh luka-lukanya dibalut, kemudian dibawa ke tempat untuk dia dirawat, dikasih uang. Nah, yang pada akhirnya kita dapat melihat bahwa ukuran perbuatan yang pada akhirnya dapat membawa pemulihan, kesembuhan, dan pengaruh untuk orang lain, bila mana dalam perbuatan itu ada korban. Ada korban, ada yang keluar dari diri kita. Makanya saya terkasih, banyak yang membutuhkan kehadiran kita di akhir zaman ini. Adakah kita datang hanya sekedar datang? Adakah kita datang tetap berbuat sesuatu, tapi ingat bahwa kita punya iman, bahwa iman kita harus sampai kepada tujuan akhir kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Tapi ternyata kalau dalam iman itu tidak ada perbuatan, maka pada hakikatnya iman kita itu adalah kosong. Nah, untuk itu, saudara, yang perlu kita perhatikan dalam kita menunjukkan iman kita dalam perbuatan, memang harus ada ketulusan. Mari kita baca dalam Mazmur 73 Mazmur pasal 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya hal itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi ketulusan merupakan sesuatu yang sangat dihargai oleh kita, dan inilah yang harus dimiliki oleh kita yang mewujudkan iman kita dengan perbuatan. Tulus, bersih hati kita, enggak ada unsur-unsur kepentingan-kepentingan dalam diri kita masing-masing. Kemudian saya kasih dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 27. Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ada kebaikan yang kita harus tunjukkan kepada orang-orang yang berhak. Makanya sudah terkasih, kebaikan-kebaikan kita sebenarnya kita harus salurkan, karena ada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Padahal kebaikan itu mampu kita lakukan. Kemudian dalam Galatia pasal 6 ayat ke-10, ya, Galatia pasal 6 ayat ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada batas waktu, ada kesempatan yang diberi saat ini. Nah, untuk itu, saudara, sekali lagi, mari kita harus mulai lebih lanjut menunjukkan perbuatan-perbuatan baik
sebagai satu kesaksian. Makanya saudara kasih di tengah-tengah keluarga, saya juga berdoakan ini untuk saya pribadi, bagaimana kebaikan saya kepada anak-anak saya, dengan istri saya, dengan orang-orang di rumah, itu harus saya wujudkan. Karena satu ketika kalau saya khotbah, bahwa khotbah saya nggak sesuai dengan apa yang mereka lihat sehari-hari, maka yang pertama-tama yang membuat mereka tersandung tentunya saya. Apa di rumah kayak gini, omongannya begini. Makanya banyak kali sudah untuk anak-anak sekarang, kenapa banyak nggak ada berubah. Kadang-kadang kalau kita orang tua begini, semua yang ideal, tapi kita nggak bisa menunjukkan yang ideal kepada mereka semua. Makanya untuk kita semua, mari berlomba-lomba melakukan perbuatan baik di rumah kita dulu masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi satu. Betapa berdosanya saya kalau anak dan istri saya jadi tersandung waktu saya ngomong khotbah kayak gitu. Makanya saudara, itu yang saya takutkan saudara, sehingga seringkali di rumah perbuatan-perbuatan baik itu walaupun tidak mudah, tapi kok harus, karena ada kesempatan yang masih diberi untuk berbuat baik. Nah, yang terakhir, mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perbuatan baik satu ketika akan menghasilkan tuaian. Bahkan saudara terkasih, nanti penghakiman itu atas dasar apa saudara? Atas dasar perbuatan-perbuatan kita. Dihakimi atas dasar perbuatan, bukan atas dasar iman. Perbuatan kita. Untuk itu saudara kasih, mari masih ada kesempatan bahwa ternyata ada balasan, ada upah dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, sekali lagi, ukuran perbuatan baik bukan dalam rangka mencari keuntungan atau ada kepentingan pribadi, karena saya ini makanya harus saya baik, bukan. Tapi ketulusan, keikhlasan, dan bahkan ada harga yang harus dibayar, yaitu korban. Ada yang keluar dari diri kita, ada yang sulit untuk kita lakukan. Berbuat baik untuk musuh-musuh itu tidak mudah. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita sangat mudah. Tapi kita percaya bahwa waktu kita baik kepada siapa saja, terutama orang-orang yang membenci kita, maka pada akhirnya sama seperti Yesus. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang jahat sebenarnya, tapi perbuatan baik terus diarahkan ke kita masing-masing. Dia selalu katakan, marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan memberikan ketegaan kepada. Padahal saudara, tiap hari kita sangat mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Untuk itu saudara kasih, memang kita tidak mampu dan sanggup oleh daging kita sendiri. Tapi sama seperti gereja zaman dulu, ada Roh Kudus yang menguasai mereka, dan Roh Kudus yang membuat mereka digerakkan untuk perbuatan baik. Alkitab katakan mereka menjadi orang-orang yang disukai, dan pada akhirnya jumlah mereka menjadi jumlah yang bertambahkan. Sama-sama kita makin berdiri. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan